Bapak Ibu, secara umum kerangkanya itu PTK itu seperti orang yang mau mengobati penyakitnya sendiri. Pertama, mengidentifikasi gejalanya, Pak Bu. Jadi ibaratnya PTK itu kalau saya ibaratkan tadi, gejalanya apa, kemudian dengan ingin sembuh, akhirnya mencari obat yang sesuai dengan gejala-gejala penyakit yang dialami tadi. Maka di dalam apa dulu? Ada masalah. Bapak tolong dulu. Jadi diawali dari persoalan. Nah, sumber masalahnya itu apa? Sumber masalah itu ada kalanya berhubungan dengan input, berhubungan dengan proses, atau berhubungan dengan outputnya. Yang berhubungan dengan input itu bisa bersumber dari siswa, dari guru, dari sumber belajar, dari materi pelajaran, dari prosedur evaluasi, ataupun lingkungan belajar. Kemudian yang dari proses, berkenaan dengan proses, ajar mengajar, bisa bermasalah dengan keterampilan bertanya, bisa berhubungan dengan gaya mengajar, cara belajar, atau implementasi metode pembelajaran. Itu bisa menjadi sumber masalah yang akan diangkat dalam PTK. Atau bisa bermasalah dari outputnya. Misalnya hasil belajar siswa, daya ingat siswa, kemudian kemampuan dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran, semuanya berorientasi dari hasil. Nah, bisa menjadi masalah seperti yang disampaikan Bapak Ibu. Bangun tadi, jika seharusnya begini, kok terjadi begini, maka itu ada masalah. Logikanya ketika 50% lebih dari siswa di kelas panjenengan nilainya tidak memenuhi standar, mestinya kan tanda tanya. Sama kan dengan kita, badan itu kalau sehat, makan enak, suhu badannya normal, kepalanya tidak pusing. Ada masalah dengan panjenengan. Maaf, ini suara dari saya atau dari mana ya? Coba itu monggo ada yang mungkin dekat. Ini tempatnya Pak Wan ya kayaknya ya. Ini buka 2 aplikasi kayaknya. Pak Wan Nurjadi buka 2 aplikasi ini ya. Mohon salah satu dimatikan. Kalau yang hidup itu tempat SMS dengan 2 metode nanti feedback nanti. Yang satu mohon dimatikan, yang satu. Sudah ya? Oke. Monggo Bu, sudah Bu. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi gambaran secara umumnya tadi mengidentifikasi ada masalah apa ya. Nah, setelah tahu persoalan masalahnya, kalau orang sakit tahu gejalanya. Gejalanya apa? Kepalanya pusing, badannya panas, kemudian hidungnya meler. Nah, kira-kira ini apa ya? Kemudian dengan cari obat yang mengandung beberapa unsur yang bisa mengatasi gejala tadi. Begitu pula dengan PTK. Sudah ketemu tadi. Bocah iki diulang kok ora mlebu-mlebu penyapal kok bermasalah. Jangan-jangan metode gurunya yang tidak pas atau yang bermasalah memang dari siswanya yang kurang menarik. Dengan mencoba rupanya ganti meta. Kalau selama ini sama, tapi kalau nganggur itu jadi jelek.
Misalnya metode ceramah, kemudian dengan dan antusias dalam belajar, kemudian semangat, dengan asumsinya dengan mereka semangat, maka nilainya meningkat, prosentase yang bisa memenuhi kakak itu menjadi meningkat. Nah, setelah ketemu masa judul, perusahaan judul diawali dari apa yang ditingkatkan, kemudian menggunakan apa, di mananya. Contohnya seperti tadi, siswa dengan menggunakan apa? Menggunakan metode yang ditentukan. Tadi kayak Pak yang disampaikan Pak Agus tadi, yang jadi masalah adalah prestasi belajar siswa. Asumsinya metodenya yang tidak menarik, monoton. Maka Pak Agus mencoba untuk menerapkan metode yang baru, yaitu Insight Outside Circle tadi. Maka judulnya adalah peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan metode Insight Outside Circle di kelas 4 atau ditentukan materinya di KD tadi, materi tentang apa. Itu sudah ketemu judulnya Pak Bu. Kalau sudah ada judul, jenengan tinggal langkah-langkah di dalam membuat bab 1. Yang paling berat memang di bab 1. Bab 1 nanti, kalau jenengan mau membuat silahkan. Di PPT yang saya kirimkan itu ada beberapa panduan insya Allah secara lengkap, mulai dari definisinya sampai tahap-tahapannya. Isi latar belakang masalah yang jenengan ceritakan tadi. Ada masalah apa, kemudian jenengan mendiagnosisnya apa. Kalau yang dicontohkan Pak Agus tadi, jenengan cerita, ada apa dengan prestasi belajar siswa? Prestasi belajar siswa yang seharusnya itu begini, akan tetapi begini. Hal ini disinyalir karena metode yang digunakan guru itu monoton atau metodenya hanya ceramah saja. Kemudian baru cerita, kenapa memilih Insight Outside Circle? Metode ini tuh begini karakternya, begini. Itu dari mana? Dari teori, jangan bisa baca. Kemudian digatok ke, ternyata karakter metode Insight Outside Circle ini bisa menambah semangat anak atau bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Sama gambaran saya tadi, gejala jenengan pusing, suhu badannya tinggi, kemudian hidungnya meler. Diagnosisnya adalah pilek. Nah, kira-kira obat pilek itu apa? Bodrek. Kenapa harus bodrek? Karena di dalam komponen bodrek itu mengandung unsur begini yang bisa menurunkan suhu badan yang panas, bisa membuat orang tidak pusing. Kenapa? Karena komponen-komponen dari pil bodrek itu tadi. Itu sudah jadi latar belakang masalah, Pak Bu. Kalau latar belakang masalah sudah jadi, maka tinggal rumusan masalahnya seperti tadi. Mau ditingkatkan apa, menggunakan apa, di mana. Tujuan itu adalah rumusan masalah tinggal membuang kalimat tanyanya. Kalau manfaat, pastinya kemanfaatan itu akan kembali kepada peningkatan proses belajar mengajar panjenengan. Nah, kajian teorinya, nanti jenengan ambil grand teorinya, teori besarnya apa. Saya ambil contoh yang punyanya Pak Agus tadi, berarti teori utamanya adalah peningkatan prestasi belajar. Mulai pengertian, dasar, tujuan, segala sesuatu berkenaan dengan prestasi belajar. Supaya peningkatan prestasi belajar. Di dalam teori itu nanti akan muncul salah satu upaya meningkatkan prestasi belajar adalah dengan metode pembelajaran yang menarik. Grand teori keduanya adalah metode Insight Outside Circle. Pengertian, karakteristik, langkah-langkah, kelebihannya, kekurangannya,
Nah, kemudian yang ketiga, dipadukan. Karakter metode ini memang bisa untuk membuat anak itu menjadi prestasi belajarnya meningkat. Sama dengan tadi, gejalanya pilek itu begini. Kenapa ambil Budrek? Karena Budrek itu mengandung ini, dan ini, sehingga bisa mengobati. Itu di bab 2. Nah, selangkah-selangkah saja. Monggo ada pertanyaan, Pak Bu? Kami kembalikan ke Pak Moderator. Monggo, silakan.